Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Tadris IPA A yang beranggotakan Al-Fajar Siddiq dengan NIM 207190001 dan Alvina Amara Fitri dengan NIM 207190002. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait bidang-bidang dalam bimbingan dan konseling. Pembahasan pada materi ini terdiri dari 3 cakupan bahasan. Yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi sosial, yang kedua adalah bidang bimbingan belajar, dan yang ketiga adalah bidang bimbingan karir. Langsung saja untuk yang pertama, materi yang pertama yaitu bidang bimbingan pribadi sosial. Nur Ihsan mengemukakan bahwa bimbingan konseling pribadi dan sosial adalah suatu bimbingan atau bantuan untuk membantu para individu memecahkan masalah-masalah pribadi dan sosial, seperti hubungan dengan sesama teman, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat tinggal mereka, serta penyelesaian konflik. Sedangkan pengertian bimbingan konseling pribadi menurut Yusuf adalah upaya untuk membantu individu dalam menghadapi batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri, dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial dalam berbagai lingkungan. Kemudian, pendapat tokoh yang ketiga yaitu dari Soekardi mendefinisikan bimbingan pribadi dan sosial sebagai layanan bimbingan dan konseling untuk membantu siswa mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi dengan budi pekerti yang luhur dan tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan. Dari bidang bimbingan pribadi sosial tadi, penjelasan dari bidang bimbingan pribadi sendiri yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi yang sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya. Bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Jadi, bidang bimbingan pribadi ini fokusnya adalah untuk pengenalan diri mereka sendiri. Nah, bidang bimbingan pribadi ini meliputi pokok-pokok materi sebagai berikut. Yang pertama adalah penanaman sikap dan kebiasaan dalam beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah pengenalan dan pemahaman tentang kekuatan diri sendiri dan penyalurannya untuk kegiatan yang kreatif dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan dan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman tentang kelemahan diri sendiri dan usaha-usaha penanggulangannya. Yang kelima, pengembangan kemampuan mengambil keputusan sederhana dan mengarahkan diri. Yang keenam, perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan untuk mengarahkan diri sesuai keputusan yang telah diambilnya. Adapun bidang bimbingan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Jadi, bidang bimbingan sosial ini adalah bagaimana cara kita setelah mengenal diri sendiri, kemudian ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar itu seperti apa, bagaimana. Nah, bidang bimbingan sosial ini sendiri memuat pokok-pokok materi seperti berikut. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat, peraturan, dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan hubungan yang dinamis dan harmonis serta produktif dengan teman sebaya. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman peraturan dan tuntutan sekolah dan lingkungan, serta kesadaran diri dalam melaksanakannya. Dan yang terakhir yaitu pemantapan kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, serta berargumentasi secara dinamis, kreatif, dan produktif.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Al-Fajar Siddiq. Baik, perkenalkan saya Al-Fajar Siddiq. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah bidang bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar atau bisa juga disebut dengan bimbingan akademik adalah bimbingan yang ditujukan untuk membantu siswa dalam memperoleh, mengembangkan pemahaman dan keterampilan untuk belajar dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran. Sehingga bimbingan belajar ini dilakukan untuk menciptakan suasana pendidikan dan pembelajaran yang membantu siswa itu terhindar dari kesulitan dalam mereka itu belajar. Lalu topik yang biasanya dibahas dalam bimbingan belajar ini adalah yang pertama yaitu pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan atau karir, cara belajar, penyelesaian tugas dan latihan, pencarian dan penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan, dan lain-lain. Selain itu, bimbingan belajar ini juga berguna untuk mengembangkan cara belajar yang lebih efektif, membantu peserta didik atau individu ini agar sukses dalam belajar dan agar mampu menyesuaikan diri dengan semua tuntutan program dan pembelajaran. Sehingga si para pembimbing ini tadi itu harus berupaya untuk memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan akademik yang diharapkan oleh sekolah. Yang selanjutnya adalah pokok-pokok dalam bimbingan belajar. Jadi apa saja sih yang harus kita berikan dalam bimbingan belajar ini? Yang pertama yaitu pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif, efisien, serta produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber, bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya selain guru, mengerjakan tugas, mengembangkan keterampilan, dan menjalani program penilaian. Lalu yang selanjutnya, yang kedua yaitu pemantapan sistem belajar dan berlatih baik secara individu maupun secara berkelompok. Lalu yang ketiga yaitu pemantapan penguasaan materi program belajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian. Yang keempat yaitu pemantapan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, budaya yang ada di lingkungan sekitar serta di masyarakat juga untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan diri si peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu orientasi belajar untuk jenjang yang lebih tinggi. Baik, masuk ke materi selanjutnya yaitu bidang bimbingan karir. Nah, sesuai namanya, bidang bimbingan karir ini adalah bimbingan untuk membantu individu atau peserta didik dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah karir si peserta didik ini. Misalnya dalam pemahaman terhadap jabatan dan tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah-masalah karir yang mungkin akan dihadapi si peserta didik ini nantinya. Lalu bimbingan karir ini juga merupakan layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan individu sebagai bagian dari integral dari program pendidikan. Jadi bimbingan karir ini juga bagian dari perkembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik dari si peserta didik dalam mewujudkan konsep diri yang positif, sehingga nantinya diharapkan si peserta didik ini mampu untuk memahami proses pengambilan keputusan maupun perolehan pengetahuan dalam keterampilan yang akan membantu dirinya memenuhi sistem kehidupan sosial budaya yang mana saat ini itu terus berubah-ubah. Lalu yang selanjutnya yaitu pokok-pokok dalam bidang bimbingan karir. Jadi apa sih yang perlu kita berikan dalam bimbingan karir ini? Yang pertama yaitu pemantapan pemahaman diri berkenaan dengan kecenderungan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua yaitu pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya dan khususnya karir yang akan dikembangkan. Lalu orientasi dan informasi terhadap dunia kerja dan usaha
Selanjutnya yaitu perolehan penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang terakhir yaitu orientasi dan informasi terhadap pendidikan yang lebih tinggi, khususnya sesuai dengan karir yang hendak dikembangkan. Jadi pendidikan apa yang harus dia lanjutkan untuk memenuhi cita-citanya itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu model layanan. Jadi bimbingan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan layanan informasi dan orientasi, misalnya dengan cara diskusi di kelas, menggunakan leaflet atau pamflet, menggunakan brosur, maupun menggunakan media internet atau website. Jadi dengan layanan ini kita tidak perlu untuk bertatap muka langsung dengan siswa, melainkan menggunakan media-media tertentu. Lalu model yang kedua yaitu dengan bimbingan langsung. Jadi kita bertemu langsung dengan si peserta didik, baik secara individu maupun secara kelompok untuk melakukan bimbingan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan bisa didiskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.